Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian, kita sampai pada akhir sebelum kita mengawali masa Prapaskah, masa puasa. Dan Injil pada hari ini ingin menggambarkan bagaimana sikap Yesus yang harus kita contoh dalam hidup kita. Yesus selalu sejak awal tidak ingin menonjolkan dirinya. Bukan karena dia tidak percaya diri. Tetapi Yesus mau mengajarkan bahwa perjalanan hidup Yesus itu untuk orang-orang yang tinggi hati, dapat dikatakan. Orang-orang yang tidak mengenal Yesus sebenarnya, tapi ingin mungkin memanfaatkan Yesus untuk kepentingan golongan, kepentingan dirinya. Jadi Yesus tidak ingin menjadi orang yang populer. Karena kepopuleran itu tidak menjamin keselamatan kalau orang itu menonjolkan dirinya untuk dirinya sendiri. Karena itulah mengapa Yesus selalu menghindari orang banyak. Karena Yesus tahu banyak orang tidak mengenal dia sebenarnya. Dan memakai dia hanya untuk kepentingan pribadinya, kepentingan golongannya, dan sebagainya. Karena itulah maka apa yang diajarkan Yesus sebenarnya bukan kata-kata, bukan ajaran tertulis, walaupun itu memang dia berikan. Tetapi apa yang kita lihat perilaku Yesus. Orang yang tidak mencari nama. Orang yang hidup untuk kepentingan orang lain tanpa perlu orang itu membalasnya. Semuanya ini adalah kehadiran Yesus ini mungkin sebagai antara lain masukan dasar untuk pertobatan. Pertobatan bukan sekedar suatu perbuatan rutinitas atau ritual. Tapi pertobatan itu adalah suatu bentuk perjuangan hidup untuk mengalahkan keegoisme. Itu yang penting. Mengatasi segala apa yang membuat dia menjadi orang yang sombong. Menjadi orang yang mudah sakit hati. Yang membuat orang seringkali kecewa. Itu semua hendaknya menjadi perjuangan pertobatan. Dan bentuknya adalah orang mengakui. Tetapi sejauh dia tahu. Tetapi sebenarnya mengubah hidupnya jauh lebih sulit daripada mengakui. Mudah sekali orang itu kalau kecewa lalu berpikiran yang buruk. Mudah kalau orang itu dikalahkan lalu menjadi sakit hati. Jadi sebenarnya kita harus melawan apa yang menjadi perasaan kita untuk mencari apa yang enak, mencari apa yang menguntungkan, mencari kebenaran yang semu. Semuanya itu yang harus kita olah dalam hidup ini, termasuk saya juga, untuk bisa melihat Yesus itu atau melihat Tuhan itu dengan penuh kerendahan hati. Yaitu melepaskan atau menghindari keegoisman kita. Maka mari saudara sekalian, sikap Yesus itu bukan mengajarkan kita orang yang ketakutan, tidak mau dikelihatan orang, mengapa, tetapi membuat supaya kita jangan mengutamakan diri kita, tapi mengarahkan kepada orang lain. Maka seringkali juga dikatakan, mungkin lebih baik mendoakan orang yang kita benci.
makin kita benci, makin kita doakan orang itu. Kita doakan juga orang yang menyakiti kita. Gampang kalau mendoakan orang yang menyenangkan kita. Orang itu gampang. Tapi kalau mendoakan orang yang menyakiti kita, itu mungkin jalan pertobatan. Itulah puasa yang baik. Itulah pantang yang baik. Dan lalu diwujudkan dengan makan dikurangi, lalu kemudian tidak makan binatang-binatang tertentu dan sebagainya, atau kesenangan. Tetapi sebenarnya itu semua untuk pengendalian diri. Bagi saya pengendalian diri itu suatu tugas yang penuh tantangan, kadang-kadang jatuh, tetapi bangkit lagi, jauh lebih baik. Tapi kalau daripada hanya cari tenang-tenang saja. Dan itulah yang saya kira kali ini di dalam firman, Yesus mengajarkan orang yang menjadi rendah hati, tidak menonjolkan dirinya, dan mencari Tuhan secara murni dengan ikut menderita bersama Kristus. Semoga Ekaristi Kudus yang kita rayakan ini bisa membuat niat kita untuk mengikuti Kristus